Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya Taufik. Dalam podcast rutin TMC Blog kali ini saya menyapa dari Bogor nih, yang udaranya lagi cukup bersahabat. Ya, cukup adem karena udah 3 hari ini memang hujan terus ya, tiap setelah asar gitu ya. Nah, ini menarik banget gitu ya. Kita akan mencoba untuk memantau pergerakan industri roda 2, teman-teman sekalian. Nah, beberapa hari terakhir ini gitu ya, kita tuh cukup panas gitu ya, bukan karena mesin overhead tapi karena data-data yang masuk dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Setelah kemarin kita heboh soal desain Honda Airblade 2026, kali ini ada satu lagi nih temuan yang gak kalah menarik soal masa depan elektrifikasi Honda di Indonesia. Kita akan bahas soal apa? Soal Honda UC3. Wah, apalagi tuh Honda UC3. Siapkan kopi kalian. Mari kita kunyah-kunyah informasinya. Oke. Jadi gini teman-teman sekalian, cerita ini bermula dari iseng-iseng saya scrolling daftar desain industri terbaru yang didaftarkan oleh Honda Motor.co .ltd. Wah, Jepang. Biasanya itu kan daftarnya kan 1 unit motor utuh ya. Tapi kali ini beda teman-teman sekalian. Honda secara spesifik mendaftarkan sebuah part, yaitu tertulis lampu kombinasi belakang motor skuter. Wah, jelas banget tuh ya. Kayak gitu. Awalnya saya sempat garuk-garuk kepala. Ini lampu motor apaan gitu ya? Kok nggak ada yang sama gitu ya? Scoopy bukan, Stylo bukan. Karena kalau dari lihat garis-garisnya yang melengkung itu kayaknya ini skuter tapi yang agak-agak retro gitu ya. Nah, bentuknya unik gitu ya. Akhirnya saya coba diskusi intens dengan Nugi ini, salah satu penulis dari TMC Blog, dan setelah kita komparasi dengan database motor Honda global, akhirnya sinyalnya kuat banget mengarah ke satu titik. Honda UC3. Wih, gitu teman-teman sekalian. Jadi itu memang bentuknya kayak gini. Bahasa desainnya tuh bisa dibilang identik teman-teman sekalian. Honda UC3 yang udah dirilis di Cina itu punya desain khas lampu belakang yang melengkung seperti sabit gitu teman-teman sekalian, dan ini tuh sinkron banget dengan garis bodi belakang UC3 nih ya. Kalau kita bisa lihat, nih teman-teman sekalian nih ya. Ini adalah gambar Honda UC3 dan Honda belakangnya itu lampu belakangnya itu memang menyabit miring kayak gini. Ini unik banget sih memang sih. Belum pernah ada nih motor-motor Honda yang modelnya kayak begini gitu ya, lampu remnya. Itu ya. Jadi ini tuh bukan sekedar tebakan liar gitu ya. Ini berhasil kita coba untuk telusuri dan akhirnya memang sama gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih banyak yang nanya gitu ya. Honda UC3 tuh Honda apaan sih gitu ya. Nah, ini dia bentuknya nih, Honda UC3 teman-teman sekalian. Ini tuh udah dirilis ya dengan salah satu partner joint venture-nya Honda di Cina gitu ya. Kalau kita bedah teknis sedikit, Honda UC3 ini beda banget dengan karakternya dengan IM1 misalkan yang udah dijual AHM. Kalau IM1 ini terlihat futuristik, kaku, slim gitu ya. UC3 ini lebih ke arah minimalis chic gitulah. Garis bodinya agak rounded ya, ngebulat, ramah sih kalau menurut saya sih di mata gitu ya. Nggak banyak lekukan tajam yang intimidatif gitu ya. Secara spesifikasi ini tuh motor listrik urban sih. Dia pakai motor baterai lithium ion 48 volt ya, 24 ampere hours. Motor penggeraknya nih bukan di hub ya, tapi ada di daerah swing arm itu. Kalau di kita tuh kayak tempat di CVT-nya gitu ya. Jarak tempuhnya itu dengan tadi ya baterai dan juga motornya itu sekitar 70 km teman-teman sekalian. Jauh juga ya. Dengan dengan pembawaan speed yang konstan sekali cas dari baterai yang tadi gitu ya. Jadi secara umum sih ya, kalau dilihat dari bentuknya, terus habis itu decknya rata dan segala macam, secara positioning UC3 ini sebenarnya adalah jawaban sih untuk last mile delivery atau komuter santai lah. Kalau di dalam kota, ringkas, enteng, dan jujur aja penampilannya punya gengsi tersendiri sih kalau menurut saya sih ya. Terutama karena brandnya ada emblem sayap kepak itulah. Di Cina sendiri ini jadi pilihan favorit buat mereka yang pengen motor listrik praktis tapi tetap pengen kelihatan cukup smart gitu ya.
Bisa dilihat ya desainnya cukup kalau menurut saya sih cukup proporsional lah. Jadi nggak kayak skuter ala India yang kayak yang gede banget di belakang. Ini masih tetap antara depan dan belakang itu masih tetap seimbang lah kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya ternyata ya setelah saya telusuri ya, pendaftaran desain lampu belakang ini cuman pucuk dari gunung es. Wow. Fakta lain adalah nih teman-teman sekalian ya. Nih saya coba. Nah, ini gambar-gambar masih. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Di akhir Februari 2026 ya. Itu sempat ketahuan walaupun sebenarnya tanggal registrasinya tuh udah mulai dari tahun lalu gitu ya. Jadi nama UC3 itu sebenarnya udah didaftarin, namanya doang, Honda UC3 untuk di PDKI juga Indonesia, cuman ini hanya namanya. Artinya kalau misalkan memang motor ini akan dirilis di Indonesia, namanya pun tidak akan berubah, tetap nama Honda UC3. Nomor registrasinya nih ya, bisa dilihat ya, IDM 0013407781 lah kayak gitulah. Ini yang daftarin langsung nih Honda Jepang gitu ya, Honda Motorco ya, sobat kalian ya. Di dunia industri otomotif kalau udah nama didaftarin, terus komponennya secara spesifik seperti kayak lampu rem ya dipatenin, biasanya ini adalah indikasi kuat sih untuk adanya studi lanjutan. Apakah motor ini akan diproduksi secara lokal oleh Astra Honda Motor ya, atau mungkin jadi pilihan EV kedua ya setelah IM1 atau Icon untuk bisa ngisi celah lah di harga EV yang secara umum lebih terjangkau. Nah, ingat deh, pasar motor listrik Indonesia ini lagi berkembang pesat ya, konsumen butuh banyak pilihan, terutama yang harganya lebih masuk akal, lebih affordable lah, lebih terjangkau, tapi kualitasnya terjamin, terlebih lagi karena brandnya juga terjamin. Dan UC3 melihat hal tersebut menurut saya punya potensi besar. Nah, tapi teman-teman sekalian ya tetap kita harus realistis sih gitu ya. Realistis gimana tuh bang gitu ya. Kita pendaftaran desain dan merek itu memang bisa dibilang sinyal kuat, tapi belum tentu motornya akan dirilis ya. Itu juga kalau dilihat dari beberapa kasus-kasusnya ya, seringkali pabrikan melakukan hal ini tuh hanya untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka supaya desainnya nggak ditiru atau dicomot oleh produsen lain. Namun ya balik lagi, kalau melihat betapa seriusnya Honda mendaftarkan detail per komponen, kami mencium aroma kalau motor ini memang sedang disiapkan nih untuk sesuatu yang lebih besar di Indonesia. Gimana menurut teman-teman sekalian? Apakah skuter mungil ini ya Honda UC3 kayak gini bakalan laku kalau dijual di Indonesia? Ya sebenarnya sih laku apa enggak tergantung dengan harga juga ya. Cuman kalau menurut kalian juga boleh tulis kira-kira harganya pasnya berapa ya kalau dijual di Indonesia gitu. Atau kalian mungkin punya model yang lebih sporty, silahkan tulis deh pokoknya semuanya pendapat teman-teman sekalian terhadap fenomena ini ya, hadirnya pendaftaran paten dari UC3 head stop lampnya dan juga namanya ya, di komentar di vlog ini, di blog di tmcblog.com dan juga di media sosialnya di TMC Blog. Saya Taufik, terima kasih udah dengerin podcast singkat kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap safety riding tentunya, dan sampai jumpa di update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.